wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Dr. Gigi Weni. Kita akan sedikit berbincang mengenai layanan kesehatan gigi pada masa pandemi. Di Indonesia sudah hampir setahun status pandemi ini berlangsung. Bahkan di Kabupaten Kudus, angka COVID masih termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah. Kita akan berbincang dengan Dr. Gigi Rusanto mengenai layanan gigi pada masa pandemi, Dok. Ya, karena banyak sekali masyarakat yang sudah ingin berobat. Ada yang mungkin sudah menunggu selama 1 tahun untuk menunda kunjungan di dokter gigi, atau bahkan yang sudah melakukan pemeriksaan namun mereka belum mengetahui bagaimana prosedur selama pandemi secara benar. Apa kabar Dokter Rusanto? Ya, baik Dokter Weni. Gimana, sehat, Dok? Alhamdulillah, kita harus menjaga fisik selalu siap, fit, insya Allah. Ya dokter, jadi masyarakat ini sudah banyak sekali yang bertanya-tanya atau malah bahkan sudah banyak yang agak sedikit tidak peduli mengenai protokol kesehatan, padahal COVID ini masih berlangsung, dokter. Nah, di sini nanti kita akan tanya jawab sedikit, dokter, mengenai kenapa sih kok layanan kesehatan gigi ini patut dipertimbangkan dengan khusus ya dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, dokter. Ya, baik Dokter Weni. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kita harus yakin adanya pendapat-pendapat para ahli ditemukan sebuah virus yang luar biasa ini, yaitu virus COVID-19 ini harus kita yakini ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebarannya dengan teknik-teknik yang sangat masif sekali. Dia bisa menular lewat udara, lewat tangan, lewat alat-alat, lewat gagang pintu dan sebagainya. Nah, di dalam pertanyaan Dokter Weni tadi itu ada terkandung kenapa di praktek dokter gigi memegang satu peran penting, karena di situ ada sebuah kondisi di mana apabila kita melakukan satu tindakan, misalnya kita contohkan penguburan, Dokter Weni, itu akan timbul satu kondisi aerosol, sehingga ada satu kondisi loncatan-loncatan tipis kecil, molekul-molekul dari air liur dan sebagainya, di mana itu bisa menjadi melakukan karier yang sangat berisiko bagi kita kalau kita tidak memahami bagaimana cara mencegahnya. Ya betul. Jadi karena pelayanan di kesehatan gigi itu dapat menimbulkan aerosol tadi. Nah, jika virus itu terbawa, nah itu akan menyebabkan penyebaran yang lebih masif lagi, ya dok. Ya betul. Ya, tapi sekarang ini kan sudah era new normal, dok. Layanan kesehatan gigi juga sudah diperbaiki dalam rangka pandemi, karena kita tidak mungkin menutup mata tidak melakukan layanan, sedangkan masyarakat masih sangat amat butuh layanan kesehatan gigi, dokter. Nah, layanan yang terbaru pada masa pandemi atau era new normal ini, dokter mungkin bisa menjelaskan ke masyarakat ya. PB juga sudah mengeluarkan panduannya ya, dokter ya. Iya. Nah, nanti kita akan sharing di sini, dokter, bagaimana sih layanan gigi pada masa pandemi sehingga masyarakat yang memang membutuhkan juga tidak perlu takut, tapi kita tetap waspada. Iya, baik Dokter Weni. Jadi benar kata Dokter Weni tadi bahwa PDJI telah mengeluarkan buku, sebuah pedoman pelayanan kesehatan gigi di era new normal. Di situ sudah ada terkandung beberapa petunjuk teknis, bahkan diatur rinci, Dokter Weni, sejak dari pasien itu berada di luar, artinya di ruang tunggu, bagaimana dia harus di saat itu cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada petugas untuk menanyakan screening kasusnya atau screening perjalanannya, kemudian ada kondisi di mana harus diyakini itu semua sudah diatur, bahkan nanti apabila pun ternyata perlu diperiksa di dalam ruangan dokter, itu juga sudah ada, Dokter Weni, diatur apa-apa saja, alat-alat apa saja yang harus disediakan demi amannya untuk kita semuanya dalam memutus mata rantai COVID ini. Tempat praktek juga sekarang sudah banyak dimodifikasi ya, dok, sehingga lebih aman untuk melakukan layanan ya. Contohnya seperti aerosol suction, jadi ada alat baru yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dokter gigi, dengan ditambah juga dengan sinar UV, dengan air purifier yang diharapkan dapat mengurangi jumlahnya paparan aerosol.
ada satu lagi sekarang di mana kita menggunakan AC dokter ini, Iya. itu sudah harus ada di situ sirkulasi udara, sehingga harus kita pasang exhaust fan di situ. Harapannya adalah tekanan ruang praktek kita jadi tekanan negatif. Berarti kita akan terus akan dianggap atau nampak tersirkulasi udara dengan baik, sehingga nanti itu pun juga sudah dirumuskan untuk insya Allah mengurangi paparan atau risiko terhadap virus itu. Tapi memang ini dokter, masih ada beberapa dokter yang berpraktek atau yang tidak berpraktek. Nah itu juga sering ditanyakan oleh masyarakat dokter pada saat masyarakat bertemu kepada dokter gigi, dok, kenapa di sana berpraktek sedangkan di sini berpraktek? Itu biasanya itu memang berhubungan dengan kesiapan ya dok ya, Ya. mempersiapkan ruangan praktek dalam masa pandemi. Ya, betul dokter Reni. Jadi sebetulnya ada dua pihak yang saling terkait, yaitu kepercayaan pasien itu sendiri terhadap layanan dokter itu. Kemudian dari sisi dokter juga sudah ada petunjuk dalam pedoman tadi, di mana dokter itu menggunakan suatu kondisi petunjuk-petunjuk tadi tentang ruang praktek. Terus saja ada yang harus kita tambahkan dokter Reni, kita harus menggunakan APD dalam kita dengan perawat kita menggunakan APD level 3 dokter ini. Itu semua akan membuat satu meminimalisir, insya Allah kita berikhtiar terus agar kita tetap bisa melayani masyarakat, tetapi kita juga dalam petunjuk-petunjuk yang sudah dipedomankan. Jadi ada APD level 3 dokter ini. Kemarin juga ada himbauan bahwa yang kita utamakan itu adalah emergency dental. Mungkin dulu kita kurang begitu awam, masyarakat kurang awam dengan kata-kata emergency dental. Nah, di sini dokter Rustanto juga akan menjelaskan ya dok nanti mengenai pengertian dari emergency dental. Nah, monggo dokter. Ya baik, jadi untuk mencegah adanya satu pemutusan mata rantai, selain dari tadi sudah ada persiapan secara petunjuk sejak dari ruang tunggu, perolehannya, bagaimana masuk ruangan dan sebagainya, alat-alat dan sebagainya, lalu APD dan sebagainya, itu kita juga ada satu kondisi di mana kedaruratan itu juga harus diukur tentang bagaimana tentang memang harus diperiksa. Jadi misalnya satu kondisi mana sakit berat yang tidak tertahankan dokter ini, kemudian kasus ya, dokter. ya kemudian ada pendarahan yang hebat misalnya, kemudian ada trauma, ada kecelakaan, kemudian ada patah rahang dan sebagainya. Ya kedaruratan itu tidak kita bisa pungkiri, harus kita berikan pertolongan segera, yang kemungkinan kalau hanya dengan pengobatan tidak bisa maksimal dokter ini, harus kita berikan tindakan yang mungkin kita sebut tadi itu adalah kedaruratan orodental tadi. Yang memang tindakan itu tidak bisa ditunda Ya, dokter, betul. Tidak boleh menunggu sampai pandemi selesai. Sampai selesai ya. Jadi memang harus dikerjakan, kita akan tetap kerjakan Iya. dengan prosedur pelayanan new normal layanan kesehatan gigi. Betul. Iya, sepakat. Jadi kita sinkronkan antara kita membantu menolong pasien membutuhkan kita, juga kita memberi konsekuensi di dalam pedoman tadi. Jadi sama-sama kita akan mempunyai nilai yang insya Allah aman dan terkendali lah. Jadi memang pemilihan kasus itu memang benar dilakukan pada layanan kesehatan gigi. Iya. Namun kalau untuk kasus-kasus yang tadi dokter Rustanto sebutkan tentang emergency dental, kita utamakan. Ya, itu juga sudah ada himbauannya ya dok. Iya, Termasuk betul. dokter gigi seluruh dunia ya. Iya, betul. Lalu dok, kan sekarang sudah mulai banyak istilah di bidang kedokteran lain kan telemedicine. Sedangkan di bidang kedokteran gigi itu teledentistry dok. Tapi banyak masyarakat juga bertanya, apakah itu efektif dokter kalau untuk dilakukan di kedokteran gigi, layanan kesehatan gigi dokter? Ya, baik dokter Jadi ini. kita akan sedikit sharing supaya Ya, masyarakat betul. juga. Jadi ada istilah yang dikembangkan di PBPDGI, teledentistry. Pada prinsipnya tujuan awal adalah menggunakan teknologi dokter ini untuk yang update sekarang kebanyakan dari WA atau SMS seperti itu, sehingga dengan teknologi itu juga akan meminimalkan tatap muka. Tapi tidak bisa dipungkiri yang kembali ke kedaruratan tadi dokter ini. Tapi harus disadari bahwa komunikasi yang dikembangkan kepada pasien
atau oleh pasien kepada dokter itu harus betul-betul yang real dokter ini. Jadi oh ini saya bengkak seperti ini, oh Real sakit time seperti ya, ini maksudnya ya, sudah berapa hari, kemudian kita saling sapa, saling jawab lewat chat. Dan kalau perlu dokter ini harus ada satu kondisi foto, misalnya foto saat itu rekam, kalau perlu divideokan dan dikirim kepada dokter sehingga pasien itu akan menceritakan apa adanya dan dokter akan mengindikasikan bahwa ini memang oh ini harus diobati, oh ini masih bisa di tele dentistry, atau ini harus didatangkan di tempat praktek gitu dokter ini. Jadi sebenarnya teledentistry ini bisa saya sebut sebagai langkah awal untuk menganamnesa ya dok. Ya betul. Jika memang kasus itu dapat diselesaikan menggunakan teledentistry, maka dokter akan memberikan advice melalui tadi media tersebut ya. Namun jika setelah dilakukan anamnesa memang perlu pemeriksaan, dokter akan menyarankan pasien untuk tetap datang Iya, ya. betul. Jadi ini termasuk screening awal, jadi malah sangat amat efektif sekali ya dok, Iya, untuk betul. mengurangi angka tatap muka. Tatap muka. Dan satu lagi dokter ini, bahwa masyarakat pasien hendaknya menjadi percaya, insya Allah para dokter akan bisa mengukur dokter ini dengan data yang diberikan pasien cukup tadi, meliputi foto, video, keluhan, obat apa yang telah diminum oleh pasien. Itu dengan bukti-bukti data seperti itu kita menindaklanjuti seperti dokter Weni tadi, semacam screening. Masyarakat tidak tetap percaya, di mana kita insya Allah sudah bisa mengukur kapan kita akan menghadirkan dia untuk kita lakukan satu pemeriksaan langsung, kapan kita mencukupkan dengan teledentistry tadi. Tapi asal memberikan info dengan real time, Ya, tadi kan real seperti time. dokter Sustanto bilang dengan jelas sedetil-detilnya agar penilaian ini ya dok, benar-benar lebih akurat. Akurat, iya. Karena kalau tidak, katakan ini bengkak 3 hari yang lalu, nah itu sudah Foto 3 merupakan hari yang lalu foto mungkin 3 hari sudah yang lalu. berubah ya dok. Sudah berubah, iya. Jadi foto saat hari itu, konsultan hari itu. Poinnya adalah dokter akan bisa mengukur, membantu pasien bagaimana mencukupkan lewat teledentistry atau harus dihadirkan. Sekarang aplikasi-aplikasi untuk telemedicine juga banyak ya dok ya. Betul. Banyak sekali, ada yang berbayar ya. Iya betul. Mungkin kalau WA ke dokternya langsung mungkin malah lebih akrab ya. Lebih akrab dan memang harus terjalin komunikasi. Ya mungkin memang jadwalnya akan lebih teratur ya untuk menjawab ya dok. Ya, Karena betul. dokter tidak mungkin setiap saat untuk membalas. Untuk membalas ya. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, teledentistry itu juga relevan sekali pada bidang kedokteran gigi, layanan kesehatan gigi, dikarenakan dokter juga menganamnesa. Jadi itu merupakan screening awal. Jika nanti pasien masih ada keluhan dan perlu didatangkan untuk melakukan tindakan, akan dilakukan tindakan. Nah, memang kita harus waspada dengan pandemi ini, sehingga teledentistry itu kita manfaatkan Ya, dok ya. Pandemi ini memang masih berlangsung dokter. Angka di Kudus juga ini termasuk yang tinggi, termasuk di Jawa Tengah dokter ya. Kita juga memang harus waspada dengan mengurangi angka kunjungan tadi dokter. Ya betul. Kunjungan itu, angka kunjungan misalnya memang tidak perlu sekali atau sekedar konsultasi bisa melalui WA. Nah, tapi jika memang pasien tersebut datang dokter, jadi sarana apa sih yang dokter berikan kepada masyarakat supaya mereka itu dapat memiliki bekal pada saat mereka berobat itu dapat berobat dengan aman dan nyaman dokter. Ya baik dokter Weni. Jadi pada prinsipnya menyambung tadi tentang adanya teledentistry. Apabila tindak lanjut dari teledentistry tadi ternyata kemungkinan memang masih harus dibantu oleh tatap muka langsung, yakinlah juga bahwa ada satu kondisi di mana di ruang-ruang praktek dokter, kemudian dokter dengan para asisten-asistennya itu sudah mempunyai petunjuk pedoman yang insya Allah apabila para pasien itu mentaati juga akan sama-sama aman dokter ini. Misalnya di ruang tunggu tentunya kita sekarang paham bahwa kursi tidak boleh berdampingan. Terus kemudian di ruang tunggu ada tulisan harap selalu memakai masker misalnya begitu, sehingga itu saja baru di ruang tunggu. Nah nanti ketika masuk di ruang praktek tidak perlu khawatir. Kemudian adanya satu tindakan dokter gigi insya Allah bisa mengukur dokter ini
oh ini akan kita gunakan satu alat ini, di mana alat ini dipenuhi keamanannya dengan alat ini, seperti itu. Jadi masyarakat biasanya tidak perlu khawatir batas-batas di mana dia ke dokter gigi pun itu tidak apa-apa, karena sejak awal sudah kita sediakan semacam alat cuci tangan, hand sanitizer. Kemudian tadi dokter Leni bilang di dalam ada sirkulasi udara, ada lampu UV, air purifier. Nah itu insya Allah, kemudian section aerosol itu insya Allah kedatangan itu juga di screening dulu, ya, apalagi betul. kalau didahului dengan teledentistry tadi ya dokter. Saling, ya, saling, ya. betul. Jadi saling, akan betul. lebih aman dan akan lebih baik ya dok ya. Ya, betul. Jadi memang pada saat ini kita sangat mendukung sekali pencegahan COVID-19 ya dok. Kita waspada, namun kita juga tetap harus melakukan kegiatan. Kalau memang perlu dilakukan layanan, kita akan memberikan layanan seaman mungkin ya dok. Iya, betul. Karena memang ada banyak, seperti beberapa yang lalu saya punya pengalaman pasien yang harus memang kontrol, tetapi dia kemudian saya kira dokter belum buka ini, oh ini sudah buka dengan ini, kok ini ada ini ya. Memang jadi kita sudah diatur dengan satu kondisi yang insya Allah pasti akan sama-sama aman ya. Memang satu, dokter Leni kita harus tetap ikhtiar. Kemudian yang kedua, kita tetap melakukan satu kondisi di mana sesuai dengan prosedur-prosedur tetap pelayanan kesehatan gigi. Kemudian yang ketiga ya satu lagi, berserah diri dokter Leni. Nah, kalau dengan kondisi kombinasi itu berikhtiar, kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, lalu berserah diri, ya tidak lupa juga kita selalu berdoa dokter ini agar tidak bisa terus berkembang ini di Kudus ini, nanti repot kalau nanti akan tidak pernah selesai. Oleh karena itu juga masyarakat perlu selektif kan. Tadi kita sudah memberikan informasi mengenai dental emergency ya, jadi kita bisa menilai saya ini kira-kira kunjungannya bisa ditunda atau memang saya harus seketika saya harus datang ya. Ya betul. Perlu diinformasikan. Yang pokok adalah tidak perlu takut dan percayakan kepada dokter masyarakat, kepada dokter gigi masing-masing untuk kapan bertindak, kapan berobat, dan kapan akan harus tertib mengenai kedatangan atau dan seterusnya. Tertib kedatangan itu juga penting ya dok ya. Nah dengan adanya teledentistry atau memang kedatangan kunjungan itu bisa diatur dokter, sehingga tidak menimbulkan kerumunan di ruang tunggu ya. Nah itu adalah tujuannya juga teman-teman ya. Memperkecil karena kita paham kalau di dokter gigi itu pasti selalu tindakan, dan tindakan itu membutuhkan waktu. Jika pasien menumpuk di ruang tunggu, dengan adanya teledentistry, dengan adanya pemberian nomor antrian dan jam kedatangan, ini bisa diatur. Betul. Ya, setuju dokter Leni. Jadi memang segalanya setelah kita diskusikan tadi, kompleksitasnya sangat sejuk sebenarnya tujuannya, yaitu kembali ke pelayanan. Oleh karena judulnya pelayanan di era new normal. Iya betul sekali dokter. Cuma ya memang pelayanan normalnya lebih ribet ya dok, sehingga memakan waktu dan biaya lebih tinggi ya. Karena penggunaan APD ya. Dengan penambahan alat-alat baru gitu ya dok ya. Ya dengan banyak kesulitan ini, tapi kita berharap sekali kita bisa memberikan solusi untuk masyarakat ya dok. Tetap bisa memberikan layanan yang terbaik ya dok ya. Iya betul. Jadi memang dalam rangka keselamatan kita semua, keselamatan kita, diri kita sebagai dokter, keluarga kita, kemudian keselamatan pasien, juga keselamatan keluarga pasien dokter ini. Jadi semuanya akan sinergi, Ya keluarga pasien termasuk untuk pengantar pasien juga sekarang dibatasi. Pengantar pasien dibatasi. Memang terpaksa seperti itu ya, dikarenakan memang kita menghindari jumlah kerumunan. Gitu. Ya, Aduh dokter, ini terima kasih banyak waktunya, memberikan banyak informasi, bisa kita sharingkan ke masyarakat. Semoga dengan ini masyarakat lebih paham layanan kesehatan gigi pada era pandemi itu bagaimana. Kita tetap bisa melakukan layanan, tetap waspada, tetap aman, jangan takut ya dok ya. Ya, betul. Dan kita juga tetap harus melakukan
ini pola hidup bersih dan sehat Iya, ya, jangan betul. lupa 3M ya. Kudus kembali sehat Kembali sehat, ya. kembali pandemi nanti. Status pandemi. Status kembali. pandemi tidak ada lagi dan seterusnya kita kembali ke kehidupan itu. Iya, kita kembali ke kehidupan sebelum ada corona. Sebelum ada pandemi. Sehat-sehat terus ya kita semua, Dokter Rustanto. Iya, Sehat siap. terus, Terima selamat kasih, bertugas mengabdi ya. masyarakat, dokter ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pandemi ini cepat berlalu. Amin, Seperti ya. seterusnya. Amin. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa.